wabarakatuh. Nama saya Junardi dengan NIM 23101076. Jadi di sini dalam video ini saya bakal menjelaskan apa itu aplikasi JKN Mobile dan kaitannya dengan governance digital. Jadi video ini tuh dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah governance digital yang dosen mengampunya itu sendiri, yaitu Bu Riau. Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, pelayanan kesehatan itu sering dihadapkan pada persoalan birokrasi yang panjang, antrean yang melelahkan, serta keterbatasan informasi bagi masyarakat. Nah, dengan seiring perkembangannya teknologi informasi, pemerintah itu dituntut untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih modern, lebih efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Nah, jadi transformasi inilah yang dikenal dengan konsep governance digital. Jadi ada salah satu contoh nyata penerapan governance digital di sektor kesehatan adalah hadirnya aplikasi mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan sebagai motivasi pelayanan publik digital bagi masyarakat jaminan kesehatan nasional. Nah, governance digital merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan kebijakan, pelayanan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Berbeda dengan halnya e-government yang lebih menekankan pada digitalisasi layanan, governance digital itu mencakup perubahan sistem, budaya organisasi, dan pola interaksi antara negara dan warga. Jadi prinsip utama governance digital itu meliputi efisiensi dan efektivitas pelayanan, transparansi informasi publik, akuntabilitas penyelenggara negara, dan partisipasi masyarakatnya, serta inklusivitas agar layanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau misalnya dalam konteks administrasi publik, governance digital itu sejalan dengan paradigma neo public service yang menempatkan warga negara sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. A few moments later. Nah, kalau Mobile JKN itu aplikasi digital resmi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan. Jadi kalau melalui aplikasi ini, masyarakat itu dapat melakukan berbagai layanan administratif secara mandiri seperti pendaftaran peserta, adanya perubahan data, terus pengecekan status kepesertaan, pembayaran iuran, hingga pendaftaran antrian fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Jadi selain itu, Mobile JKN ini juga menyediakan informasi terkait hak dan kewajiban peserta, lokasi fasilitas kesehatan, serta kanal pengaduan dan konsultasi dari peserta. Jadi kehadiran Mobile JKN ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. Bagaimana sih efisiensi dan efektivitas pelayanan? Jadi dari sisi efisiensi, Mobile JKN itu mampu memangkas proses birokrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tatap muka. Peserta itu tidak lagi harus datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi
yang sederhana. Jadi efektivitas pelayanan juga meningkat karena waktu tunggu menjadi lebih singkat. Khususnya itu melalui fitur antrian online dan fasilitas kesehatan. Terus transparansi informasi publiknya itu mulai terbuka. Dari Mobile JKN itu memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Peserta dapat mengetahui status kepesertaannya, riwayat pelayanan kesehatannya, serta informasi fasilitas kesehatan secara jelas dan real time. Jadi transparansi ini penting dalam governance digital karena mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau dari segi akuntabilitas dan pengawasannya, jadi setiap pelayanan yang tercatat dalam sistem digital memungkinkan BPJS Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih akurat. Jadi adanya fitur pengaduan dan penilaian layanan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kualitas pelayanan kesehatan sehingga penyelenggara pelayanan terdorong untuk lebih bertanggung jawab. Kalau dari segi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam perspektif governance digital, Mobile JKN itu mendorong masyarakat untuk menjadi pengguna yang lebih aktif. Jadi itu peserta tidak hanya menerima pelayanan, tapi juga dapat memberikan masukan, kritik, bahkan saran. Jadi hal ini tuh mencerminkan pendekatan citizen centric governance yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan publik. Jika G2C atau Governance to Citizen berfokus pada layanan pada masyarakat melalui JKN Mobile, maka G2G itu berperan di balik layar, yaitu memastikan antar lembaga pemerintah terhubung dengan data sinkron dan kebijakannya itu sejalan. Jadi kalau dalam perspektif governance digital itu, implementasi Mobile JKN itu tidak hanya melibatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat atau yang dikenal government to citizen. Di balik layanan yang diterima masyarakat terdapat hubungan government to government atau G2G yang menjadi tulang punggung keberhasilan sistem ini. G2G itu merupakan bentuk koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau misalnya konteks Mobile JKN, hubungan G2G itu terlihat melalui integrasi BPJS Kesehatan dengan berbagai instansi pemerintah. Jadi BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penetapan standar pelayanan dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Jadi kerjasama ini memastikan bahwa pelayanan yang diterima peserta JKN itu sesuai dengan keberhasilan nasional di bidang kesehatan. Nah, selain itu kan BPJS Kesehatan juga terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk verifikasi data kependudukan peserta. Integrasi ini memungkinkan validasi nomor induk kependudukan secara akurat sehingga mencegah adanya data ganda dan kesalahan dalam administrasi. Jadi hal ini menunjukkan pentingnya G2G dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan digital. Ya, hubungan G2G juga terjalin antara BPJS Kesehatan dan pemerintah melalui pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Pemerintah daerah itu berperan dalam implementasi kebijakan JKN di tingkat lokal, pengawasan fasilitas kesehatan, serta pelaporan data pelayanan. Melalui sistem digital, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dilakukan secara lebih cepat dan terukur.
Jadi kalau dalam aspek pembiayaan, BPJS Kesehatan itu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan iuran dan subsidi bagi peserta penerima bantuan iuran. Jadi integrasi ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam program JKN. Nah, dengan hubungan G2G yang kuat, jadi pengelolaan anggaran itu dapat dilakukan secara lebih efisiensi dan berkelanjutan. Jadi keberadaan G2G menjadikan Mobile JKN itu bukan sekedar aplikasi layanan, tetapi juga bagian dari ekosistem pemerintah digital yang terintegrasi. Tanpa koordinasi antar lembaga, layanan digital juga berpotensi berjalan secara parsial dan tidak optimal. Oleh karena itu, G2G itu memegang peranan penting dalam mewujudkan governance digital yang efektif. Meskipun demikian, implementasi governance digital itu melalui Mobile JKN ini masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, terus keterbatasan infrastruktur jaringan, serta isu keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Jadi tantangan ini itu menunjukkan bahwa keberhasilan governance digital itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sosial dan kelembagaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi, butuh juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang aparatur, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih solid. Jadi pemerintah juga perlu memastikan bahwa transformasi digital itu bersifat inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Jadi sebagai penutup, Mobile JKN itu bisa dibilang contoh konkret penerapan governance digital dalam pelayanan kesehatan di Indonesia melalui digitalisasi layanan, transparansi informasi, peningkatan akuntabilitas, terus partisipasi masyarakatnya, serta dukungan government to government yang kuat, menjadikan Mobile JKN itu teknologi yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan penguatan kebijakan dan kolaborasi antar lembaga, governance digital melalui Mobile JKN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, tadi itu penjelasan mengenai Mobile JKN dengan kaitannya itu governance digital. Jadi Mobile JKN itu berkaitan dengan governance digital yang mengaitkan tentang government ke citizen, dan ada juga kaitan dengan government to government, dari pemerintah dengan pemerintah. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kalau misalnya masih ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.